Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muammar Gaddafi, NIM 2119008 dari kelas TKMA. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian, dimensi, dan peningkatan mutu. Berbicara pada materi ini, deskripsi mutu antara organisasi ataupun orang satu dengan orang yang lainnya pastilah berbeda-beda. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas pada materi video ini? Yang pertama adalah pengertian dan klasifikasi mutu, kedua dimensi mutu, ketiga evolusi sistem peningkatan mutu, keempat pendekatan peningkatan mutu berkesinambungan, dan yang kelima 5 pilar MMT di sekolah. Oke, langsung saja kita menginjak ke poin pertama, pengertian dan klasifikasi mutu. Beberapa guru mutu mendeskripsikan mutu dengan uraian yang berbeda-beda, tetapi esensinya tidak jauh berbeda. Deming mendeskripsikan mutu merupakan kesesuaian dengan kebutuhan pasar. Juran mutu adalah kecocokan penggunaan produk atau fitness for use. Crosby mutu adalah kesesuaian dengan yang disyaratkan atau conformance to requirement. Kemudian Arako mendeskripsikan mutu adalah derajat yang dapat diperkirakan dari variasi produk atau jasa yang dihasilkannya yang mengacu pada standar dan dengan harga yang rendah. Kemudian lebih detailnya lagi, Sayles mendeskripsikan komponen Q dalam definisi TQM. Q di sini berarti quality in TQM is total customer satisfaction, which becomes the center of the all organization, manager and their staff. Atau mutu sebagai total kepuasan pelanggan. Nah, maksudnya adalah fokus utama bagi semua manajer dan staff. Selanjutnya, si Sayles mengklasifikasikan mutu menjadi dua kategori. Nah, apa saja kategorinya? Itu ada mutu absolut dan mutu relatif. Apa sih mutu absolut itu? Mutu absolut adalah mutu yang bermakna atau yang diakui sama oleh semua orang. Indikatornya apa saja? Yaitu berkelas tinggi, mahal, mewah, eksklusif, elit, dan seterusnya yang berkaitan dengan mutu absolut. Semua orang ingin memikirkannya, tetapi belum tentu dapat menggapainya. Oke, kemudian yang mutu relatif adalah jenis tingkatan mutu yang sesuai dengan jangkauannya masing-masing pihak atau orang yang dicapai atau dimilikinya, atau di sini bisa dikatakan fit for the purpose. Mutu relatif inilah yang dimaksudkan dengan mutu pada MMT atau TQM yang selalu dinamis, meningkat dari waktu ke waktu sesuai tuntutan pelanggan mereka masing-masing. Jadi kalau mutu relatif itu mutunya itu sesuai dengan tuntutan yang pelanggan minta seperti itu. Tapi kalau absolut itu mutu yang kelasnya tinggi, relatif ya, seperti yang disebutkan tadi, eksklusif, elit, dan seterusnya. Jadi mutu absolut itu semua itu orang ingin memilikinya. Oke. Di samping deskripsi di atas, mutu dari para guru sangatlah bervariasi. Masih perlu disadari adanya perbedaan persepsi terhadap mutu antara pihak si konsumen dan si produsen, dan juga dalam internal pihak produsen sendiri, antara lain antara para manajer dengan divisi produk, dengan divisi pemasaran, dan
bisa jadi dengan staf secara keseluruhan. Oke. Jika dari berbagai pihak tersebut terjadi ketidaksamaan persepsi tentang spesifikasi mutu produk atau jasa, artinya hal tersebut ada kesenjangan persepsi mutu antara mereka. Pasarul Rahman mengidentifikasi ada 5 jenis kesenjangan atau gap yang potensial terjadi terkait dengan kesamaan persepsi sebagaimana diilustrasikan dalam gambar ya di buku TGM. Bisa dilihat ada gambarnya di sini, ada gap 1, gap 2 sampai gap 5. Itu kelima gap di atas perlu ada yang identifikasi, dan bila ada maka perlu dicari solusinya ya. Tuh, bila ada dicari solusinya. Untuk apa? Untuk mencari solusi itu untuk mencapai keadaan di mana kriteria mutu yang dipersiapkan oleh pelanggan sama dengan kriteria produk mutu yang dihasilkan oleh institusi. Jadi biar tidak ada ketimpangan ya, harus diidentifikasi untuk mencapai kriteria yang ingin diharapkan. Nah, kemudian yang kedua ada dimensi mutu. Dalam konteks manufaktur, Ciptono mendeskripsikan dimensi mutu ke dalam 8 jenis dimensi sebagai berikut. Yang pertama ada performa atau performance, yaitu dimensi mutu tentang fungsi utama dari produk atau jasa yang dimilikinya. Contohnya, mobil gampang di starter, dapat jalan dengan normal, dapat direm dengan baik. Nah, itu salah satu contohnya performa pada kendaraan mobil. Nah, itu salah satu barang ya, mobil. Kalau misal contoh lain seperti kendaraan bermotor juga sama seperti mobil, harus bisa berjalan dengan baik, komponen-komponennya berfungsi. Kemudian juga contoh lain pada barang-barang elektronik, misal laptop bisa digunakan dengan baik, tidak lemot, tidak ada gangguan dalam menggunakan laptop tersebut dan lain sebagainya. Intinya fungsinya itu yang dimiliki si produk tersebut, jadi biar produknya itu normal lah, intinya bisa digunakan secara baik itu. Dengan kata lain, semua komponen dasar yang ada di contoh tadi seperti mobil dapat berfungsi dengan baik sehingga mobil bisa berjalan dan berhenti sesuai dengan yang diinginkan pengemudinya. Oke. Dalam bidang pendidikan, dimensi mutu tentunya merujuk pada output satuan pendidikan tersebut. Dalam spektrum nasional, maka dimensi pendidikan tentunya merujuk pada UUD tahun 45 pasal 31 ayat 3. Itu di sini disebutkan output pendidikan adalah manusia yang beriman dan takwa serta berakhlak mulia, cerdas dalam berkehidupan dan berbangsa. Secara operasional produk mutu pendidikan adalah output dari satuan pendidikan, yaitu standar kompetensi lulusan atau SKL, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan atau SKL untuk setiap jalur dan jenjang satuan pendidikan dasar dan menengah ya. Kemudian ada tambahan fitur atau features. Tambahan fitur adalah dimensi mutu tentang tambahan fungsi-fungsi dasar sehingga produk atau jasa tersebut menjadi lebih nyaman, praktis, dan ekonomis. Nah, contohnya saja adalah AC pada kendaraan mobil. Nah, itu kan bisa membuat si pengendara menjadi dingin sehingga selama perjalanan menjadikan si pengendara tersebut nyaman, itu AC. Kemudian power steering. Nah, power steering itu fitur yang
ada pada mobil sehingga membuat perputaran setir lebih ringan, jadi tidak berat lah, dan itu juga bisa membuat pengemudi tidak cepat lelah dalam mengemudikan mobilnya. Kemudian ada power window, itu buat menaikkan dan menurunkan kaca mobil dalam satu sentuhan saja, jadi ditekan saja kaca tersebut akan naik dan jika ditekan lagi akan turun itu. Kemudian remote control itu yang ada di dalam mobil, fungsinya untuk mengunci mobil, membuka kunci mobil dalam bentuk remote, jadi ditekan saja mobil terbuka. Itu kalau di dalam mobil. Kalau di contoh lain seperti pada sepeda motor ada fitur ABS. ABS itu contoh fitur di dalam motor yang fungsinya untuk untuk agar motor tersebut tidak selip bannya saat mengerem. Itu contoh tambahan fitur. Kemudian masih banyak lagi, contohnya saja pada barang elektronik ya, seperti laptop lah, ada kamera untuk bisa video conference, untuk foto-foto dan lain sebagainya. Nah, itu contoh luas tambahan fitur, dan masih banyak yang lain itu ya. Dalam satuan pendidikan, tambahan fitur ini dapat berupa contohnya nih, keterampilan menari daerah. Nah, ini sebagai hasil dari kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian kemampuan berbahasa, contohnya berbahasa Mandarin, berbahasa Inggris, dan bahasa-bahasa lain di luar sana secara lisan dan tertulis dengan sertifikasi lembaga bahasa yang terakreditasi. Itu selanjutnya adalah kendala atau reliability, yaitu dimensi pada mutu tentang berfungsi atau produk jasa walaupun dalam keadaan sulit. Nah, misalnya mobil tetap jalan dengan baik, tidak mogok walaupun di jalan berliku, nanjak atau berbatu. Nah, itu contohnya lain seperti barang elektronik lah, contohnya saja kulkas. Misal kulkas ditaruh beban yang berat, tidak mudah patah ataupun komponen-komponennya kuat walaupun diberikan beban berat. Contoh lain lah seperti kendaraan bermotor, seperti sepeda motor, walaupun diberikan beban yang berat tetap kuat lah, tidak rusak si sepeda motor tersebut. Jadi produknya itu walaupun ada kendala tapi tetap bisa bertahan. Itu di satuan pendidikan, contohnya antara lain proses belajar di sekolah, termasuk nilai ujian sekolah ataupun hasil evaluasi sekolah handal atau dapat dipercaya, penggunaan lulusan percaya, nilai raport dan ujian termasuk ujian kompetensi untuk sekolah kejuruan, mencerminkan kompetensi yang dipunyai lulusan dan dapat diandalkan untuk memprediksi kemampuan lulusan di tempat kerja. Nah, contohnya seperti sekolah SMK yang menyiapkan lulusannya untuk bekerja di dunia industri. Jadi sekolah tersebut mengadakan ujian kompetensi. Nah, ujian tersebut untuk mengetahui kemampuan siswa sejauh mana sih tentang kompetensi keahlian yang ada di bidangnya, sehingga setelah lulus bisa ditempatkan di dunia kerja sesuai dengan kompetensinya atau keahliannya. Kemudian yang selanjutnya konformitas atau conformance to requirement, yaitu memenuhi kebutuhan atau harapan pelanggan dan bahkan memenuhi standar produk atau jasa yang berlaku. Contohnya ukuran karakteristik produk atau jasa standar internasional sehingga produk tersebut kompatibel dengan produk lain. Contohnya saja printer merek A
dapat digunakan untuk berbagai jenis komputer. Nah, jadi si printer tersebut konformitas. Nah, tadi ya, konformitas bisa digunakan oleh semua komputer. Jadi tidak hanya komputer dengan spesifikasi khusus yang menggunakan printer tersebut. Jadi orang-orang dapat mudah mencetak dengan printer tersebut walaupun komputernya berbeda-beda. Nah, contoh di bidang pendidikan antara lain kompetensi lulusan SMK sesuai dengan kebutuhan penggunaan dan standar industri. Sedangkan untuk lulusan SMA, dasar-dasar matematika yang dikuasai memadai untuk bekal mengikuti kuliah matematika di perguruan tinggi. Kemudian yang selanjutnya daya tahan, yaitu mutu yang atau durability, yaitu mutu yang berhubungan dengan lamanya masa bertahan suatu produk atau jasa. Contohnya adalah bola lampu dapat menyala selama 1 bulan terus menerus. Nah, contohnya saja barang seperti kursi ya. Kursi tersebut dapat awet walaupun diberikan beban selama berhari-hari. Itu contoh benda. Kemudian dalam dunia pendidikan, dimensi mutu daya tahan ini dapat jadi berupa kegigihan. Bisa digarisbawahi kegigihan, daya juang lulusan untuk sukses dalam bekerja ataupun kuliah. Dapat juga misal kelulusan dari sekolah di bawah yayasan seperti Ma'arif, Muhammadiyah, Kanisius dan sebagainya mampu memegang teguh nilai-nilai ajaran agamanya masing-masing terhadap pengaruh nilai asing yang tidak sesuai nilai-nilai kebangsaan, walaupun tetap mengakomodasi nilai-nilai yang baik dari luar. Oke, yang selanjutnya ini udah habis ya. Dia dari penjabaran tadi ada kemampuan pelayanan atau service ability, yaitu dimensi mutu dalam hal kecepatan, ketetapan, kepraktisan pelayanan. Contohnya saja teknisi mendatangi ke lokasi di mana mobil mengalami mesin mogok atau untuk gratis servis selama 1 tahun. Contoh yang lain misal AC di rumah mengalami kerusakan. Nah, tukang servisnya itu datang ke rumah untuk memperbaiki AC tersebut. Di satuan pendidikan, dimensi ini dapat berupa kelengkapan dan pelayanan perpustakaan yang baik dalam proses belajar mengajar. Nah, contoh lain juga seperti pelayanan di tata usaha. Jadi tata usaha melayani berbagai hal tentang administrasi sekolah. Itu dapat juga sekolah atau perguruan tinggi mampu mengemas produk sesuai yang dibutuhkan masyarakat atau bahkan mengarahkannya menuju masyarakat yang madani. Yang kedua yaitu estetika atau estetik, yaitu dimensi mutu atau produk jasa dalam hal keindahan, keanggunan, seni. Di satuan pendidikan yang bermutu dalam dimensi ini dapat berupa kompleks pendidikan yang bersih, indah, dan berkesenian. Maksudnya ini lebih ke tampilan fisik si sekolah tersebut, pada sekolah tersebut. Misalnya sekolahnya bersih, tidak kotor, terus kemudian bangunannya rapi, bagus, itu termasuk dalam konteks estetika. Dan selanjutnya adalah kualitas yang dipersiapkan atau perceived quality, yaitu spesifikasi produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan sama atau bahkan melebihi spesifikasi yang dipersepsikan oleh pengguna. Perbedaan persepsi terhadap mutu antara pihak pelanggan atau klien dan institusi produk atau penyedia jasa bahkan internal institusi dijelaskan lebih rinci di sub pengertian ya. Bisa dilihat ya di subbab pengertian dan klasifikasi nomor 1 di atas. Oke, kemudian poin yang ketiga ya, evaluasi sistem peningkatan mutu. Kepedulian terhadap mutu baik di bidang manufaktur maupun di bidang pendidikan
sudah sejak lama dipikirkan oleh banyak para ilmuwan. Contohnya saja Bones tahun 1994, beliau mendeskripsikan 4 tahapan evolusi sistem peningkatan mutu. Yang pertama ada era pengawasan mutu atau quality inspection, ada era kontrol mutu, quality control, ada era penjaminan mutu atau quality assurance, dan yang terakhir ada era manajemen mutu atau quality management. Nah, apa saja sih dari keempat pendeskripsian yang dikatakan oleh ilmuwan Bones tersebut? Yang pertama adalah era inspeksi mutu atau quality inspection Q era. Jadi era inspeksi mutu ini adalah konsep awal dari manajemen mutu. Dia sebelum ke nomor 2, 3, dan 4, jadi ada era inspeksi mutu. Konsep ini menekankan pada deteksi kesalahan atau tidak memenuhi dan eliminasi komponen atau produk final yang tidak memenuhi standar tersebut. Karenanya di pendekatan ini dilakukan di akhir proses. Maka kelemahan dari pendekatan ini ialah banyak produk yang terbuang dan beberapa perlu pengerjaan ulang. Hal ini mengakibatkan banyak bahan, tenaga, waktu, dan biaya yang terbuang. Di era ini, deteksi dan eliminasi dilakukan oleh ahli atau mutu quality profesional yang banyak dikenal dengan pengontrol mutu atau inspektor. Inspeksi atau tes mutu adalah metode yang banyak digunakan pada era ini, termasuk di bidang pendidikan. Inspektor melakukan tes atau inspeksi menentukan apakah mutu yang distandarisasi telah terpenuhi oleh produsen atau belum, termasuk oleh satuan pendidikan. Berikut ini adalah indikator-indikator yang terjadi pada pendekatan inspeksi mutu. Antara lain ada identifikasi sumber-sumber yang tidak wajar, memilih atau mensortir produk akhir, tindakan perbaikan terhadap produk yang gagal, kemudian terakhir ada tindakan perbaikan terhadap produk yang gagal. Jadi era inspeksi mutu ini intinya itu mengecek setiap produk, apakah produk ini dapat layak dipakai ataupun tidak layak dipakai. Kemudian yang kedua ada era kontrol mutu atau quality control QC era. Pendekatan kontrol mutu merupakan penyempurnaan dari QI, di mana inspeksi dilakukan tidak hanya oleh inspektor tetapi juga oleh pekerja yang langsung menghasilkan produk atau jasa. Pemberdayaan pekerja dilakukan secara intens agar mereka dapat melakukan tindakan deteksi dan eliminasi atau perbaikan langsung, sehingga jumlah produk akhir yang gagal dapat ditekan. Demikian pula pada bahan baku, tenaga dan waktu pada pendekatan ini dapat dikurangi sehingga tidak terbuang sia-sia seperti yang nomor 1 tadi. Namun pendekatan ini masih dilakukan setelah kejadian atau after the event dalam proses produk atau pelayanan. Indikator utama pada pendekatan ini antara lain deteksi dan koreksi oleh karyawan atau self inspection. Yang kedua ada pengetesan produk atau product testing. Yang ketiga ada perencanaan dasar mutu atau basic quality planning. Yang keempat ada penggunaan statistik dasar atau basic statistics. Yang kelima pemeriksaan kertas kerja atau worksheet inspection. Dan yang terakhir masih ada produk akhir yang tidak memenuhi standar. Nah, jadi ini itu produknya dicek sebelum diproduksi sehingga bisa menekan bahan baku, tenaga, dan waktu tentunya itu. Jadi sebelum produksi barang itu dicek terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga
ada era penjaminan mutu atau quality assurance QA era. Pendekatan ini berbeda dengan yang tadi ya QC, yaitu menekankan pada perencanaan mutu dan mengawal proses pelaksanaan produk atau jasa yang dihasilkan atau before and during the event. Pada mutu ini menekankan pada pencegahan kesalahan di tahap awal atau proses produksi atau jasa dan menjamin bahwa produk atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan mutu yang dirancang. Cara sederhana, QA adalah sebuah produk untuk menghasilkan jasa yang terbebas dari ketidaksempurnaan dan kesalahannya. Jadi produk atau jasa itu terbebas dari kesalahan. Jadi tujuan QA sejalan dengan konsep Crosby tahun 79, yaitu Zero Defects. QA mendeskripsikan secara konsisten untuk menghasilkan produk atau jasa sesuai persyaratan dan kata tasalis getting things first times every time. QA menuntut tanggung jawab setiap orang yang umumnya bekerja dalam tim daripada bekerja secara individual atau diinspeksi. Mutu produk atau jasa dijamin oleh sistem kerja yang menjamin dan dikenal dengan QA system atau sistem penjaminan mutu SPM. Penjaminan mutu ditandai dengan indikator-indikator yang utama, yang antara lain: 1. Adanya manual mutu yang lengkap. 2. Adanya perencanaan dini mutu. 3. Adanya alokasi dana untuk mutu yang memadai. Yang keempat, adanya pembuktian oleh pihak ketiga. Kemudian yang kelima, adanya kontrol proses mutu. Yang keempat, ada era manajemen mutu terpadu atau total quality management. TQM merupakan pengembangan QA, jadi dikembangkan dari mutu yang sebelumnya dengan memperluas cakupan sistem, itu menumbuh kebanggaan budaya mutu. Struktur organisasi perlu dirancang untuk memungkinkan semua itu terjadi. Cakupan manajemen mutu dalam MMT mulai dari pemasok, ada terus proses produksi, dan sampai pelanggan pengguna. Pengguna dan produk yang dihasilkan tersebut. Dalam MMT ini mencakup indikator-indikator utamanya, antara lain kebutuhan pelanggan sebagai acuan untuk perencanaan mutu, melibatkan semua karyawan, terus melibatkan semua suppliers, ada yang kerja tim, dan yang terakhir menggunakan statistik sederhana. Adanya perbaikan secara bertahap dan terus. Kemudian yang ketiga, peningkatan. Poin ketiga ini pendekatan peningkatan continuous quality improvement. Peningkatan mutu atau peningkatan mutu berkesinambungan atau PMB. Ini merupakan suatu upaya peningkatan mutu produk atau jasa melalui perbaikan yang terus-menerus dilakukan pada sistem dan proses kerja dan personil yang terlibat untuk menghasilkan mutu produk atau jasa yang dihasilkan secara terus-menerus dan meningkat. Dan yang selanjutnya ada 5 pilar manajemen mutu terpadu. Di manufaktur ada konsep 5 pilar ya, MMT, yang terdiri dari produk, barang atau jasa, di mana hal tersebut adalah mata pencarian suatu organisasi. Kemudian ada produk yang bermutu, proses kerja yang bermutu tidak akan terjadi tanpa organisasi. Kemudian ada 4, ada organisasi akan sia-sia tanpa kepemimpinan yang baik atau bermutu. Yang kelima, keempat pilar tersebut tidak akan
seperti yang diharapkan tanpa adanya 5 konsep, yaitu komitmen. Kelima pilar tersebut bersinergi dengan komponen organisasi lainnya, antara lain visi dan misi organisasi, kebutuhan pelanggan, kecakapan staf, motivasi, dan pengembangan dorongan perbaikan serta partisipasi diilustrasikan pada gambar ya, yang ada di buku TGM. Ada proses kerja, cara kerja budaya. Nah, ini ada misi dan tujuan perusahaan, kebutuhan pelanggan, kecakapan bawahan, motivasi dan pengembangan, dorongan perbaikan, komitmen atasan, dan partisipasi staf. Nah, ini bisa dilihat di bidang pendidikan, utamanya sekolah. Arkaro menyebutkan ada 5 pilar ya utama MMT, yaitu fokus pelanggan, keterlibatan penuh warga, pengukuran dan analisis produk atau jasa, komitmen, dan perbaikan berkelanjutan sebagaimana pada gambar pada buku TGM. Ada 5 pilar ya. Yang pertama, fokus pelanggan, yaitu sekolah harus memahami dan memenuhi bahkan melampaui harapan pelanggan. Jadi harus kita sekolahnya itu harus memahami apa yang dibutuhkan pelanggan. Untuk mengetahui harapan siswa, orang tua, dan masyarakat, sekolah dapat melakukan pertemuan, misal dengan cara diskusi grup, survei wawancara, dan lain sebagainya. Ketiga, pengukuran, yaitu mengukur capaiannya mutu yang diprogramkan. Dilanjutkan dengan analisis evaluasi capaian mutu. Jadi ya. Kemudian yang kelima, perbaikan menerus dan berkesinambungan. Semangat dan kemampuan untuk melakukan perbaikan ini menuntut komitmen semua pihak, khususnya manajer, untuk melakukan pelatihan atau pengembangan kapasitas warga sekolah untuk dapat melakukan perbaikan capaian mutu selaras dengan program yang dirumuskan dalam RPS. Oke, jadi kelima pilar tersebut digambarkan sebagaimana sebuah bangunan ya, dengan fondasi visi dan misi, keyakinan dan nilai-nilai. Bagaimana gambar tadi, fondasi dalam TGM ini sangat penting. Karenanya kelima pilar bangunan TGM tidak akan kokoh berdiri tegak manakala fondasinya tidak kuat, ataupun salah satu pilarnya ada yang jatuh ataupun tidak kuat. Untuk itu pihak sekolah, terutama kepala sekolah nih, dan komite serta pemangku kepentingan lainnya perlu sekali merumuskan visi dan misi sekolah tersebut. Keyakinan dan nilai-nilai atau falsafah yang melibatkan atau mengakomodasi aspirasi semua pihak di atas untuk menampung semua kepentingan, dan yang terpenting menumbuhkan rasa memiliki dari mereka terhadap sekolah dan program-program peningkatan mutunya. Jadi itu tentang pengertian TGM. Terus ada tadi menjelaskan tentang dimensi dan peningkatan mutu. Jadi penyedia atau penyelenggara pendidikan harus bisa menyediakan mutu yang terbaik bagi pelanggan. Hal ini dalam artian siswa yang mengenyam pendidikan di sekolah. Jadi guru atau penyedia layanan pendidikan harus menyediakan mutu yang terbaik. Mutu di sini dalam arti seperti fasilitas sekolah, terus media pembelajaran, model pembelajaran, terus SDM para guru atau tenaga pendidikan di sekolah tersebut harus ditingkatkan sehingga pelanggan, dalam hal ini siswa, bisa puas lah dengan
apa yang diberikan sekolah tersebut. Demikian penjabaran dari saya, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.